Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan berbicara ruang lingkup dan fenomena kajian dalam KPI. Jadi di pertemuan ini akan disampaikan kira-kira apa penelitian yang bisa Anda jadikan sebagai tugas akhir atau skripsi. Jadi setidaknya ada 3 wilayah yang bisa Anda lakukan atau bisa Anda ambil sebagai topik penelitian. Yang pertama itu adalah proses dan aktivitas komunikasi dan komponennya seperti sumber informasi, komunikator, orang yang menyampaikan informasi, pesan informasi, media informasi, komunikan dan efek dari informasi. Kemudian yang kedua adalah proses produksi, bagaimana informasi itu diproduk, bagaimana informasi itu disetting dan lain sebagainya bisa Anda jadikan sebagai wilayah kajian penelitian. Kemudian pengaruh sistem, misalnya SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan lambang atau simbol-simbol yang di dalamnya mengandung unsur makna dari suatu komunikasi. Kemudian ruang lingkup yang ketiga itu adalah aktivitas penyiaran dan dakwah. Yaitu domain-domain yang bisa Anda jadikan sebagai kajian penelitian. Nah, lebih detail ini bisa kita buat tabel. Misalnya kita pertama bicara tentang mau meneliti sumber informasi, ya berarti Anda bisa mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji informasi yang sumbernya berasal dari internet sehingga disebut virtual. Kemudian informasinya itu sumbernya berasal dari film, naskah dan lain sebagainya. Kemudian ada komunikator, misalnya ketokohan, kiai, ustadz. Ada pesan, apa substansi isi. Kemudian ada media, apakah yang kita riset itu TV, bisa radio, bisa internet, bisa media cetak dan lain sebagainya. Kemudian komunikan masyarakat sendiri, komunitas. Bisa juga kita meneliti efek di dampak dari suatu informasi, kemudian proses produksi, misalnya pembuatan media dakwah yang kita riset. Bisa juga tentang sistem, kita masih tentang sistem manajemen informasi dakwah. Kemudian kita bicara aspek kajiannya lambang, misalnya kita mau meriset tentang makna-makna simbolik. Kemudian aktivitas dakwah, misalnya apakah itu dakwah secara langsung, dakwah melalui media virtual dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aspek-aspek yang bisa Anda kaji. Contoh, kita yang mau teliti adalah tentang dakwah virtual. Karena sekarang kan fenomena itu menarik, banyak kiai, banyak tokoh-tokoh, banyak ustadz yang mereka berdakwah melalui YouTube, melalui Facebook, melalui macam-macam yang sifatnya adalah di dunia virtual. Maka bisa Anda riset, misalnya mau meriset tentang efektivitas dakwah virtual dalam membentuk masyarakat agamis di mana, di wilayah tertentu. Atau bagaimana dakwah virtual itu mereduksi radikalisme misalnya, sehingga judulnya bisa dakwah virtual dalam mereduksi radikalisme beragama di daerah mana. Jadi intinya Anda bisa membuat topik penelitian, ya, kemudian aspek yang Anda kaji bisa sumber informasi, bisa komunikator, pesan, media dan sebagainya. Ini ada contohnya. Nah, tentu juga harus dibarengi dengan isu-isu yang faktual, kenyataan yang real dan lain sebagainya, sehingga ini tinggal dikonstruk dalam judul. Misalnya kita mau sumber informasinya Al-Quran, misalnya kita meriset tentang perintah dakwah lah, atau perintah dakwah dalam Al-Quran, atau makna dakwah dalam Al-Quran. Bisa juga misalnya film, kita mau mengkaji nilai religius dalam film apa, bisa. Atau kita mau studi naskah yang terkait dengan informasi, bisa. Kemudian ya banyak ini di sini, ini wilayah ini bisa Anda jadikan sebagai
kajian di dalam melakukan penelitian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.